Akidah Akhlak Kalimah Thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini kita akan belajar akidah akhlak Kalimah Thayyibah untuk SD kelas 3. Untuk menjadi muslim yang soleh atau muslimah yang solehah, seorang anak haruslah melakukan perbuatan-perbuatan terpuji yang jauh dari perbuatan dosa. Salah satunya adalah menjaga lisan, mengatakan hal sesuai dengan kebenaran, tidak berkata bohong, tidak membicarakan kejelekan orang lain, membiasakan diri untuk mengatakan atau mengucapkan kalimat thayyibah merupakan contoh dari menjaga lisan. Salah satu kalimat thayyibah yang harus dibiasakan dalam pengucapannya ialah Masya Allah dan Subhanallah. Apakah kalian tahu maksud dari kalimat Masya Allah dan Subhanallah? Kira-kira kapan kedua kalimat tersebut harus diucapkan? Pada video kali ini kita akan membahas kalimat thayyibah Subhanallah. Kapan diucapkan, kenapa diucapkan, dan bagaimana cara mengucapkannya. Pernahkah kalian melihat pemandangan yang sangat mengagumkan saat berwisata ke suatu tempat? Kira-kira apa yang kalian lakukan saat melihat pemandangan tersebut? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Sebagai seorang muslim atau muslimah, kita harus menunjukkan jati diri atau identitas dengan cara membiasakan diri mengucapkan lafal-lafal yang baik dari lisan kita. Jangan membiasakan diri mengucapkan kata-kata yang kotor dan tidak berguna. Salah satu lafal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dibiasakan diucapkan adalah lafal Subhanallah dan lafal Masya Allah. Lafaz Subhanallah atau kalimat Subhanallah artinya adalah Maha Suci Allah. Kemudian, kapan lafaz Subhanallah itu diucapkan? Lafaz Subhanallah diucapkan contohnya ketika kita melihat pemandangan indah seperti pegunungan atau pantai atau melihat gedung-gedung indah. Nah, kalimat Subhanallah disebut juga kalimat tasbih. Kalimat tasbih adalah kalimat pujian kepada Allah. Kalimat Subhanallah berarti Maha Suci Allah. Dengan kesuciannya, Allah menciptakan alam yang begitu indah dan mempesona. Sesuai dengan artinya, kalimat tasbih Subhanallah mengandung makna penyucian nama dan zat Allah. Selain ketika kita melihat pemandangan indah, kalimat Subhanallah juga diucapkan ketika kita berada pada saat melihat keindahan alam yang diciptakan Allah, merasakan kebesaran kekuasaan Allah, mengagumi sesuatu yang baru dilihat dan aneh, merasa kesal terhadap suatu hal, mengeluh misalnya karena capek, merasakan kenikmatan atas kebesaran Allah, berzikir setelah sholat fardu sebanyak 33 kali, mengingatkan iman ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi laki-laki, berjalan pada jalan yang menurun, dan lupa menyampaikan amanat orang. Kalimat tasbih Subhanallah boleh juga diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan atau keindahan. Akan tetapi ketakjuban atau keindahan tersebut murni terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ketika melihat keindahan pemandangan alam pegunungan, laut, pantai, dan lain sebagainya. Mendengar cerita mukjizat para nabi, melihat orang yang cantik atau yang tampan. Kalimat tasbih dapat juga diucapkan ketika melihat peristiwa gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Pemahaman seperti ini didasari dari surah Al-Isra dan beberapa ayat lainnya di dalam Al-Quran.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-Isra ayat 1, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Di dalam ayat tersebut dan beberapa ayat lainnya, Allah memuji dirinya sendiri dengan kalimat tasbih ketika menunjukkan kemahadirinya sendiri dengan kalimat tasbih ketika menunjukkan kemahakuasaannya yang dapat memperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam semalam. Padahal apabila perjalanan antara dua masjid mulia tersebut ditempuh dengan perjalanan biasa, maka dapat menghabiskan waktu sebulan lebih perjalanannya. Hikmah mengucapkan kalimat Subhanallah. Sebagai anak muslim atau muslimah, kita hendaknya membiasakan diri bertasbih dalam kehidupan sehari-hari. Mengucapkan tasbih banyak membawa hikmah, antara lain 1. Mendapat pahala dari Allah. 2. Membuat kita makin dekat kepada Allah. 3. Makin dicintai Allah karena ucapan subhanallah. 4. Mempertebal keimanan kita kepada Allah. 5. Menjauhkan kita dari perbuatan syirik.